Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dengan saya, yang kali ini saya akan membahas tentang sebuah ajian kesaktian, yaitu Aji Bandung Bondowoso. Aji Bandung Bondowoso ini ajian yang sangat terkenal. Kesaktiannya, siapapun yang memiliki ajian ini akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Jadi ajian ini tidak ada pantangan bagi siapapun dengan latar belakang kepercayaan agama apapun, boleh mempelajari, boleh melakoni ajian Bandung Bondowoso ini. Jadi tidak dibatasi, siapapun yang mau dan siapapun yang kuat melakoni persyaratannya, dialah orang yang bisa memiliki kekuatan Aji Bandung Bondowoso. Jadi ajian Bandung Bondowoso ini adalah lakon, syarat lakonnya berpuasa. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan cara-cara berpuasa atau cara-cara melakoni ajian Bandung Bondowoso ini. Jadi pertama, sebelum melakoni puasa, kita harus mandi keramas dulu. Jadi sebelum berpuasa, misalnya berpuasanya mau mulai jam 6 sore, itu sebelum jam 6 sore, mungkin jam 4 atau jam setengah 5, kita melakukan yang namanya mandi keramas. Mandi keramas itu kita mandi, seluruh badan kita basahi. Kalau zaman sekarang mungkin rambut kita harus pakai sampo. Kalau zaman dulu itu orang mandi keramas itu pakai uman yang dibakar, itu airnya dibuat sampo. Zaman dulu itu seperti itu. Jadi caranya mandi keramas itu ada doanya. Kita harus baca doa mandi keramas sebelum mandi. Doanya seperti ini, harus dihafal. Jadi harus kita hafal dulu mandi doa keramas. Doa mandi keramas maksud saya. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus anget tusi badan kayun manggih toya rabani dus lali dus mani badan atus den tusi pada badan, roh atus den tusi pada roh, sukma atus den tusi pada sukma, dat telesuk mangalam, dat urip tan kena kawuwuran, ingsun atus banyu saking kodratolah, bijurun jaba suci jroning badan rabani, Allahu sakarsa, Allahu alaihi wassalam. Baru ambil air, kita mandi sambil mengucap Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mandi keramahnya seperti itu. Jadi untuk lakon ajian Bandung Bondowoso ini kita harus melakukan puasa ngebleng 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak makan apa-apa selama 3 hari 3 malam. Dan kita puasanya itu sambil berendam sebatas leher. Jadi kita puasa ngeblengnya itu sambil berendam di dalam air sebatas leher.
yang tidak harus selalu sebatas leher, yang penting kita selama 3 hari 3 malam itu kita berada di air, bisa segini, atau bisa segini, itu seperti itu. Jadi kalau mau melakukan ilmu ini kita harus pilih waktu yang tepat, itu pilih di musim kemarau. Jadi tidak mungkin ada banjir kalau kita melakukannya berendam di sungai, kita tidak akan kena banjir. Makanya kalau pas waktu kita melakukan puasa udah milih di waktu musim kemarau, tetapi tiba-tiba kita merasakan ada hujan yang sangat lebat, kepala kita basah, kehujanan, rasanya seperti itu, dan terdengar suara ada mau banjir datang, itu kita tenang saja. Jadi tidak usah lari, tidak usah keluar dari dalam air. Itu sebenarnya bukan hujan beneran, tidak ada banjir beneran yang datang. Itu hanya godaan. Jadi jangan lari, jangan keluar dari air. Karena ketika kita keluar dari air, seketika itu juga nanti kita merasakan bahwa kepala kita yang tadinya basah kena hujan itu kering, basah. Itu tidak basah sebenarnya. Hujannya hilang dan banjirnya pun tidak ada. Itu seperti itu. Dan ketika kita sedang berendam di dalam air atau sedang berpuasa, misalnya ada suatu binatang yang membelit tubuh kita seperti ular atau apa, itu kita diam saja, kita tenang saja, jangan takut. Atau ada makhluk yang menakutkan mendatangin kita jangan takut, diam saja sambil konsentrasi pada diri kita, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita santai saja, mudah-mudahan yang Maha Kuasa mengijabahi apa yang sedang kita lakukan. Itu seperti itu. Jadi jangan takut, itu godaan, biasanya seperti itu. Terus kita pilih hari. Kita mulai melakukan puasa, kita pilih hari yang isinya itu neptunya itu 40. Kalau orang Jawa ngomong itu 3 hari tapi jenjem 40. Kita pilih hari, mulai hari Rabu Pon. Jadi mulai Selasa, hari Selasa kita udah sorenya mandi keramas, lalu sore malam Rabu Pon kita mulai berpuasa, dah berendam. Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon, 3 hari 3 malam. Baru Sabtunya itu udah mulai Sabtu hari udah peteng lewat maghrib, kita keluar dari air berendam. Itu seperti itu. Lalu setelah selesai puasa, kita selamatan, kita melakukan selamatan, kita panggil tetangga-tetangga untuk menghadiri acara selamatan. Tapi di acara selamatan itu hajat kabulnya jangan dikabulkan bahwa kita habis melakoni sebuah ajian. Cukup dikabulkan bahwa kita selamatan nyelamati puasa. Karena habis melakukan puasa, maka kita selamatan, minta Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengijabahi apa yang jadi tujuan kita. Itu seperti itu di selamatan. Setelah itu baru tahap ke doanya.
Jadi kita harus hafalkan dulu doanya Ajian Bandung Bondowoso yang seperti ini. Ini doanya harus dihafalkan. Sebenarnya ketika sebuah mantra ajian apapun, ketika kita sudah lakoni puasanya, itu biarpun dalam waktu bertahun-tahun kita tidak menghafalkan, itu kita tidak akan lupa dengan mantra tersebut. Jadi doanya seperti ini, harus dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun matek ajiku si Bandung Bondowoso pakuning wesi tutur jati padu panah aku lena kulitku tembogo ototku kawat balungku wesi dengkulku paron rep sirep tan ono tumomo dagingku kawat podo semengko iya aku si Bandung Bondowoso. Seperti itu doanya. Jadi setelah doa itu dipuasai, itu otomatis kita akan hafal terus walaupun dalam waktu lama tidak dihafalkan. Dan doa itu dibaca ketika kita berada di dalam situasi berbahaya. Kita baca doa itu untuk memanggil kekuatan dari Ajian Bandung Bondowoso. Jadi kita tidak perlu mengerahkan tenaga kita dengan ngokol atau tahan nafas yang bagaimana, itu tidak perlu. Jadi setelah kita baca doa, kita santai saja, itu nanti akan datang kekuatannya. Jadi kita akan merasakan badannya seperti ada sesuatu yang berat, terasa berat sekali, tidak berat sekali sebenarnya, tapi sesuatu yang berat itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tanpa terkendali, badan kita itu pasti akan bergetar hebat dan merasakan hangat, terasa ringan, agak hangat-hangat panas seperti itu, bergetar, tapi kita santai saja karena kita tidak perlu yang namanya panik. Jadi setelah seperti itu namanya Ajian Bandung Bondowoso sudah datang. Jadi sebenarnya kalau dalam waktu kepepet itu tidak, ketika kita itu belum baca doanya, tetapi kita sudah melakoni ilmu tersebut, ajian apapun itu, tapi kita ingat bahwa kita sudah melakoni sebuah ajian itu, walaupun doanya belum dibaca, itu secara otomatis kekuatannya akan datang melindungi tubuh sang pemilik ajian. Jadi orang punya ajian itu harus tenang, tidak panik, harus nyaman, tidak perlu ada yang ditakuti selama kita tidak bersalah. Itu seperti itu. Itulah gunanya ilmu kesaktian, itu akan menjaga sang pemilik, sehingga siapapun yang memiliki Ajian Bandung Bondowoso pasti akan menjadi orang yang berjiwa tenang, percaya diri tinggi, dan akan jauh dari rasa
takut. Pasti akan, ketika sudah maju, itu pasti akan menjadi orang yang percaya diri, penuh keberanian, tidak ada yang ditakuti, selama dirinya itu benar. Itulah gunanya ilmu. Ilmu itu menjaga, bersifat menjaga sang pemilik ilmu. Itulah bedanya ilmu dengan harta. Kalau harta kita harus menjaga harta, tetapi kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita. Saya rasa sudah gamblang, sudah jelas saya menjelaskan dengan keterbatasan pengetahuan saya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan paham, sehingga siapapun yang berniat melakoni ajian ini bisa menjalankan dengan benar. Tapi tetaplah menjadi orang baik. Kalaupun sudah memiliki berbagai ajian kesaktian, tetaplah menjadi orang yang penolong, berjiwa kesatria. Jangan pernah menjadi orang yang jahat. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dukung terus saya dan ikuti bahasan-bahasan saya. Jangan lupa follow akun saya, Aldi Suparman. Dan ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Saya akan membahas lagi sebuah ajian kesaktian yang lain dari ajian Bandung Bondowoso ini. Nanti saya bahas lagi di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan nanti siapapun bisa memiliki salah satu ajian-ajian yang saya bahas sebagai bekal keselamatan untuk menjalani hidup di dunia ini yang memang banyak bahaya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sehat sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.